Hai hai hai, jumpa lagi di Pinpoint. Tahu kan kalau badak Jawa kita hampir punah. Namun ternyata ada beberapa fauna lain di Pulau Jawa ini yang hampir punah juga loh. Wah wah wah, kalian semua harus tahu nih guys. Check it out. Poin 5. Macan tutul Jawa. Kucing besar dari Pulau Jawa dengan nama latin Panthera pardus melas atau kita sering menyebutnya dengan macan tutul ini terus menurun populasinya. Pada tahun 2020, karnivora terbesar di Pulau Jawa yang disebut Mbah Loreng ini tercatat populasinya tidak lebih dari 500 ekor yang hidup di hutan Jawa. Penyebab menurunnya populasi mereka tak lain karena semakin berkurangnya habitat aslinya yang mengakibatkan terjadinya konflik antar macan tutul dengan manusia. Konflik terbesar biasanya dimulai dari serangan macan tutul pada ternak yang terjadi di kawasan pemukiman penduduk. Tahu kan kalau Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya. Selain itu, macan tutul ini juga sering diburu dan diperdagangkan. Padahal sejak zaman kolonial Belanda berdasarkan Undang-Undang Nomor 134 Tahun 1931 tentang perlindungan binatang liar, macan tutul ini telah dinyatakan sebagai satwa langka yang harus dilindungi. Dan semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention in Biological Diversity. Poin 4. Owa Jawa. Owa Jawa adalah jenis primata yang punya suara khas. Walaupun termasuk jenis primata atau kera, tapi owa ini tidak mempunyai ekor loh guys. Dan uniknya, mempunyai tangan yang lebih panjang jika dibandingkan dengan besar tubuhnya. Ternyata, owa Jawa merupakan satwa yang termasuk paling langka di dunia. Dan populasinya hanya tinggal 1.000 sampai 2.000 ekor saja loh. Suara khas dari owa ini digunakan untuk menandai daerah teritorial mereka. Dan kita dapat mengetahui jumlah kelompok mereka dengan suara khas mereka yang bersaut-sautan ini guys. Selain itu, hal unik lainnya dari owa Jawa ini, mereka merupakan satwa yang sangat selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogamik. Dia akan memiliki pasangan yang dipilihnya untuk seumur hidupnya. Wow. Bahkan, jika pasangan mereka mati, maka owa yang ditinggal mati pasangannya ini akan menyendiri seumur hidupnya. Penyebab menurunnya populasi owa Jawa ini karena banyak kasus-kasus perburuan ilegal. Pada saat induk owa terbunuh, menyebabkan sang anak owa pun tidak akan hidup lama karena mereka akan menjadi sangat stres kehilangan induk dan akhirnya pun mati. Sementara keluarga yang ditinggalkan karena salah satunya terbunuh juga akan menjadi stres, sakit-sakitan, lalu akan mati juga. Untuk menjaga populasi owa, polisi hutan melakukan patroli di taman-taman nasional serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan karena di hutan inilah habitat owa Jawa berada. Kerusakan hutan dengan membuka lahan akan merubah ekosistem di daerah sekitar dan juga mengganggu habitat hidup owa Jawa serta satwa-satwa lain. Tak heran, status owa Jawa ini kini disebut vulnerable atau terancam punah. Poin 3. Elang Jawa. Jenis burung yang kepalanya berjambul membuat elang Jawa ini disebut sebagai burung Garuda. Yang perlu kalian tahu, elang Jawa merupakan top predator yang memegang peran penting di habitatnya di alam. Di alam, burung ini berperan untuk menyeimbangkan ekosistem. Jadi,
Sudah pasti nih guys, keberadaan elang Jawa sangat penting untuk kelestarian alam kita. Elang yang bertubuh sedang sampai besar, langsing dengan panjang tubuh antara 60 sampai 70 cm dari ujung paruh hingga ujung ekor, saat ini populasinya terus menurun dan jumlahnya hanya sekitar 300 sampai 500 ekor. Menariknya, bunyinya yang nyaring tinggi berulang-ulang antara 1 hingga 3 suku kata atau bunyi bernada tinggi dan cepat. Umumnya, tempat tinggal mereka sulit loh untuk dicapai, meski tidak selalu jauh dari kawasan aktivitas manusia. Elang Jawa sangat tergantung pada keberadaan hutan primer sebagai tempat hidupnya. Apa itu hutan primer? Hutan primer adalah hutan alami yang sama sekali belum disentuh atau diganggu oleh manusia. Namun, mereka juga menggunakan hutan sekunder, yaitu hutan yang telah mengalami regenerasi akibat bencana alam atau penebangan liar oleh manusia sebagai tempat berburu dan bersarang. Akan tetapi, letaknya berdekatan dengan hutan primer yang luas. Penyebab utama terus menurunnya populasi elang Jawa tak lain tak bukan menyempitnya habitat asli mereka, perburuan liar, serta jual beli satwa secara ilegal. Ditambah lagi masa berkembang biaknya yang relatif lama, sepasang elang Jawa dalam setahun hanya berkembang biak sekali dan menghasilkan maksimal 2 butir telur saja. Poin 2. Lucu ya guys? Tapi sayangnya, populasi hewan ini menurun sampai 80% dalam 24 tahun terakhir. Pasti kalian sudah tahu kan penyebabnya? Ya, menyempitnya habitat asli mereka dan perburuan liar. Mereka sangat digemari oleh penggemar satwa liar yang ingin memeliharanya di rumah. Padahal, kegiatan mereka itu justru mengancam populasi hewan ini. Tak heran, kukang Jawa yang termasuk hewan nokturnal ini termasuk dalam satwa yang dilindungi dan dinyatakan critically endangered. Ternyata ada faktor lain juga loh yang mengancam populasi mereka. Dari halaman media Indonesia.com, sebuah studi yang dirilis dalam jurnal Current Biology pada tanggal 19 Oktober tahun 2020 lalu menemukan sifat tak biasa pada kukang Jawa ini. Mereka ternyata memiliki kebiasaan saling menyakiti satu sama lain meski berada dalam satu habitat. Wah, kok bisa? Ternyata baik kukang jantan ataupun kukang betina selalu berupaya menjadi yang lebih kuat dan berkuasa di satu wilayah. Karena itu, mereka selalu saling serang. Ternyata bukan manusia saja ya yang saling serang. Dan tentu saja, kebiasaan saling menyakiti satu sama lain ini akan semakin mengancam eksistensi mereka. Poin 1. Babi kutil. Dari halaman International Animal Rescue Indonesia, babi kutil adalah jenis babi yang hanya terdapat di Pulau Jawa, terutama di Pulau Bawean, Jawa Timur. Babi ini juga biasa disebut babi Jawa atau babi bagong. Kok mirip babi hutan ya? Ya, memang secara fisik babi hutan dan babi kutil ini hampir mirip. Sebelumnya, banyak ahli yang mengira spesies ini sudah punah. Loh, kenapa? Ya, karena keberadaan babi kutil ini sulit untuk ditemukan. Sampai pada tahun 2017, babi kutil ini baru bisa teramati. Karena habitat mereka yang semakin sempit, tentunya mengakibatkan tingginya tingkat konflik dengan manusia. Dikarenakan babi turun ke pemukiman warga untuk mencari makanan. Dan pada akhirnya, babi kutil ini termasuk dalam spesies terlangka di dunia. Dari halaman Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, jumlah babi kutil di Pulau Bawean diperkirakan sekitar 377 ekor dengan jumlah usia produktif di bawah 250 ekor.
Oleh karena itu, babi kutil bawean masuk ke dalam kategori endangered atau terancam pada IUCN Red List. Tapi sayangnya, status babi kutil bawean di Indonesia belum termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi. Ditambah lagi, sebagian besar masyarakat Pulau Bawean masih beranggapan bahwa babi kutil merupakan salah satu jenis hama pertanian. So, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sangat penting untuk melestarikan dan melindungi hutan kita ini ya guys, demi keberlangsungan hidup satwa-satwa yang terancam punah ini. Terima kasih sudah menonton video ini.